Tugas presentasi bab 4, mengarah. Nama Jansen Halim, NIM 1904011067. Definisi. Menurut Newman dan Warren, mengarah adalah mengaktifkan kesepakatan dengan langkah-langkah yang diambil manajer agar bawahannya dan orang lain melaksanakan rencana. Kreativitas dan inovasi. Langkah-langkahnya terdiri dari persiapan, investigasi, transformasi, inkubasi, iluminasi, dan verifikasi. Motivasi dan kepuasan. Sifat dan karakteristik motivasi. Yang pertama, motivasi adalah perasaan internal. Motivasi berkaitan dengan perasaan manusia. Selanjutnya adalah motivasi berhubungan dengan kebutuhan, yang artinya motivasi terkadang adalah sebuah kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia untuk mencapai tujuan hidup. Selanjutnya, motivasi menghasilkan perilaku berarah sasaran. Maksudnya, terkadang sebuah motivasi dapat mengubah seseorang bawahan agar dapat menuju ke arah yang sesuai dengan tujuan organisasi. Selanjutnya, motivasi berupa positif maupun negatif. Tidak selamanya sebuah motivasi memiliki nilai positif, pasti memiliki nilai negatifnya juga. Selanjutnya, kepuasan. Kepuasan terdiri dari 6, yaitu pengelolaan, pemahaman visi dan misi, pemberdayaan, kerja tim, komunikasi, dan interaksi antara rekan kerja. 6 hal ini adalah kepuasan yang dapat dimiliki oleh seorang bawahan. Jenis teknik motivasi, yaitu motivasi positif dan motivasi negatif. Motivasi positif adalah motivasi yang dapat diberikan kepada bawahan dengan berupa pujian maupun bonus gaji dan lain-lainnya. Sedangkan motivasi negatif adalah motivasi yang diberikan kepada bawahan melalui rasa takut agar para pekerja melakukan pekerjaannya. Selanjutnya adalah kepemimpinan. Gaya kepemimpinan ada 3, yaitu gaya otoritas, gaya demokrasi, dan gaya laissez-faire. Selanjutnya adalah komunikasi. Proses komunikasi yang pertama adalah source, sumber. Maksudnya adalah mencari sumber dari komunikasi yang ingin dilakukan. Selanjutnya adalah encoding, yaitu pemilihan kata-kata yang sesuai agar komunikasi dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya adalah channel, yaitu proses menyampaikan pesannya kepada orang-orang yang ingin mendengarnya. Selanjutnya adalah decoding, proses pemilihan kata sebelum disampaikan kepada pendengar. Receiver, yaitu proses penerimaan dari sumber dari berita yang ada. Selanjutnya saluran komunikasi. Yang pertama adalah komunikasi formal. Terbagi menjadi 3, yaitu komunikasi ke atas, yaitu komunikasi kepada para atasan organisasi. Yang kedua adalah komunikasi ke bawah, yaitu komunikasi kepada para bawahan. Selanjutnya adalah komunikasi horizontal, yaitu komunikasi baik antara para bawahan maupun para atasan. Dan selanjutnya komunikasi informal. Budaya organisasi. Unsur budaya organisasi yaitu cerita, ritual dan rutinitas, simbol, struktur organisasi, sistem pengendalian, dan struktur kekuasaan. Jenis budaya organisasi ada 2, yaitu kecepatan umpan balik dan tingkat risiko. Kemudian kombinasi dari 2 hal tersebut menciptakan 4 hal atau 4 budaya organisasi, yaitu budaya orang tangguh, bekerja keras, taruhan perusahaan, dan budaya proses. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.